Kalau kita moderat tepuk tangan. Kalau kita moderat tepuk tangan. Kalau kita moderat, mari kita lakukan. Kalau kita moderat tepuk tangan. Kalau kita moderat tepuk paha. Kalau kita moderat tepuk paha. Kalau kita moderat, mari kita lakukan. Kalau kita moderat tepuk paha. Kalau kita moderat tepuk dada. Kalau kita moderat tepuk dada. Kalau kita moderat, mari kita lakukan. Kalau kita moderat tepuk dada. Kalau kita moderat sentak kaki. Kalau kita moderat sentak kaki. Kalau kita moderat, mari kita lakukan. Kalau kita moderat sentak kaki. Kalau kita moderat semuanya. Kalau kita moderat semuanya. Kalau kita moderat, mari kita lakukan. Kalau kita moderat semuanya. Oke, sekarang silakan mencari teman 2 orang. Monggo. Silakan berjabat tangan. Berjabat tangan. 2 orang berpasangan. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Berjabat tangan. Ya, silakan berjabat tangan. Oke. Sambil berdiri. Yang sebelah kanan saya sebagai Tom, sebelah kiri saya Jerry. Tom, Jerry. Tom, Jerry. Ya. 2 orang. Oke. Tom, Jerry. Nanti kalau saya sebutkan Tom, maka Tomnya harus lepas. Jerry-nya yang pegang tangannya. Ya. Tom misalnya ya. Yang jadi Tom, coba. Tom. Jerry-nya yang pegang. Tomnya harus lepas. Tom. Tom gini langsung. Yang Jerry harus pegang, yang Tom harus lepas. Tapi kalau saya balik, Jerry-nya lepas, Tomnya pegang. Cepet-cepetan ya. Mulai. Tom, Jerry. Yang sebelah kanan saya Tom, ini Jerry. Mulai. Tom. Ya, lagi. Tom, Jerry, Jerry. Konsentrasi. Ya. Suatu saat, dengarkan, silakan didengarkan. Suatu saat dalam perjalanan, sambil berjabat tangan, silakan jabat tangan. Kalau mendengar Tom, maka jenengan harus lepaskan Tomnya ya. Dan seterusnya. Suatu saat, saya bertemu dengan Tommy. Tommy pegang Tom. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah Tommy pegang Tom, maka dia ketemu dengan Jeremy Thomas. Jeremy Thomas, silakan tukar terus. Jeremy Thomas akhirnya mundur bersama Jerry. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Monggo bisa mendengar materi. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita sudah sampai kepada urgensitas moderasi beragama. Kita belum bicara tentang apa moderasi beragama, tapi sudah ada clue-cluenya tadi. Ya, bahwa salah satu pokok ajaran agama adalah apa tadi? Kita diikat oleh nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal. Kenapa ini penting? Karena kita berhadapan dengan ini, Pak. Setiap hari kita itu menghadapi pola tren, Pak. Dan setiap waktu berubah pola tren itu. Misalnya ini hari pahlawan. Trennya apa?
Hari pahlawan. Tapi itu tren positif. Tapi kalau Ramadan, trennya apa? Trennya apa? Antara ruqyah dan hisab. Rebutan kan? Padahal itu sejak dulu sudah ada. Tapi kenapa harus muncul lagi? Karena memang tujuannya diadu domba kita ini. Itu penggaweannya netizen, Pak. Jenengan kalau tahu, saya kemarin sempat viral karena saya dikira calon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya Profesor Dr. Muhammad Sholihuddin MPD. Itu rektor UPI. Sebelum muncul Prof Ukti. Jadi saya waktu itu acara ke Depok, kemudian nggak pulang dulu langsung nyambung ke Jakarta. Saya laya-laya di Pusdiklat di Ciputat itu. Kok tiba-tiba video saya bulan Mei itu naik. Ada yang nge-like itu sampai terus. Ini ada apa ini? Ucapan apa? Ucapan selamat Hari Pendidikan. Kata netizen, ini harapan baru. Loh, saya sudah nggak nyadar kalau itu yang dimaksud calon menteri. Kemudian saya sampaikan, kita berharap mudah-mudahan pendidikan ke depan semakin baik. Wah, kemudian ada lagi, tolong Pak, zonasi dihapus, kembalikan ke kurikulum K13. Tolong Pak, yang sertifikasi nggak usah PPG Pak, langsung cair. Apa gitu Pak? Awalnya saya tanggapi Pak, tapi lama-kelamaan, waduh, saya harus membalas komentar itu 300-an komentar. Dari tidak ada komentar. Kemudian yang asalnya nge-like itu hanya 40-an, naik langsung jadi 2000 dalam waktu 3 hari. Terus yang nonton video saya itu sampai berapa ratus ribu gitu. Itu namanya pola tren, Pak. Pola tren. Nah ini juga sekarang dipakai oleh kecerdasan intelijen, kecerdasan buatan ya. Jadi kan pernah enggak mendengarkan berita begini? AI menyatakan bahwa agama yang paling benar adalah, masih viral ya? Ya mesti AI, Pak. Karena yang memasukkan di narasi-narasi di dunia maya itu kita. Jadi jauh usah heran. Meskipun kita yakin bahwa sebagai umat Islam harus yakin bahwa Islam kita yang agama yang benar. Gitu. Tapi yang perlu diketahui, yang dipahami, sekarang ini kata ada sebuah buku judulnya Matinya Kepakaran. Ketika anak-anak murid kita tidak bertanya kepada kita, ketika punya masalah, itu tanda-tanda matinya kepakaran. Berarti kehadiran guru tidak dibutuhkan lagi. Suatu saat mungkin tidak perlu guru sertifikasi lagi, terus langsung oleh sertifikat. Loh, ini berbahaya. Makanya ini pola tren struktur yang itu tidak lepas dari mental model ini yang berusaha. Kamu salah, kamu ini bahwa ini berbahaya. Ini mental model. Ini mental model. Nah, tugas moderasi beragama itu menetralisir, mendudukkan persoalan agama yang sebenarnya. Coba saya tanya, agama itu bersumber dari mana? Agama itu untuk siapa sih sebenarnya? Untuk manusia. Oke. Kitab agama bersumber dari wahyu. Ya, betul nggak? Dari wahyu. Wahyu itu, apakah kita pernah bertemu dengan Nabi? Maka potensi inilah yang menyebabkan orang beragama tidak sesuai dengan pemahaman agama yang sebenarnya. Nih, kalau ada yang bicara kembali kepada Al-Quran, atau kita berpedoman kepada Al-Quran, siapa yang tidak berpedoman kepada Al-Quran? Justru kita ini berpedoman kepada Al-Quran, tapi pemahaman kepada Al-Quran yang tidak tepat. Maka yang paling aman itu adalah bagaimana kita ini nilai-nilai universal ini hadir. Terlepas
agama itu berbeda-beda, kita kembalikan dulu ke sini. Mengapa kita kemarin tadi saya katakan perlu membuka pola pikir kita, membuka mindset, pengalaman, bahwa masing-masing pengalaman itu berbeda dan menyebabkan pola pikir juga bisa berubah. Ini contohnya, Pak. Selama ini kita menganggap orang Katolik itu misionaris, betul nggak? Setelah saya tanya kepada teman-teman Katolik, ternyata misionaris itu sudah berhenti sejak tahun 80. Loh, Pak, di daerah saya ada. Iya ada, tapi itu sebenarnya bukan Katolik. Itu bukan Katolik. Oke. Terus ada lagi, Pak. Ini contoh, ini agama ini orang ini Katolik, Pak. Namanya Pak John. Menghibahkan musola untuk orang Islam di Malang. Ini Pak John. Kalau yang ini Pak John juga. Ini Pak John ini orang Katolik, panitia pembangunan musola, bagian humas. Bahkan dia yang minta tanda tangan kepada warga di masyarakat atau perumahan itu supaya langsung itu disetujui untuk dibangun musola. Akhirnya ditanya, Pak John, sampeanlah Katolik, kenapa sampean bikin tanda tangan untuk perizinan musola? Nanti jangan-jangan sampai pakai untuk pendirian gereja. Dia bilang begini, Pak, kalau penduduk saya warga saya ini Katolik semua, maka saya akan bikin gereja. Nah, kalau saya sendirian untuk apa bikin? Alasan logis. Nah, ini. Kemudian yang ini. Ini nilai apa, Pak? Kemanusiaan. Kalau yang ini tadi, mengapa Bapak John membantu? Karena di sana musola agak susah. Mayoritas Muslim di penduduknya yang dia beli tanahnya itu, tapi tidak ada musola. Maka secara kemanusiaan dia rela beli tanah yang di situ ada musolanya dan musolanya diserahkan kepada. Saya langsung tanya, Pak John, ngapain sampean kok menyerahkan tanah musola itu untuk umat Islam? Kok nggak dipakai gereja saja? Oh, itu punya sampai ya? Enggak, Pak. Saya ini butuh hidup damai. Saya yakin kalau saya bisa membantu orang lain untuk melaksanakan kebaikan, kan mereka juga melaksanakan kebaikan, menjalankan kebaikan perintah Tuhan, maka saya pun akan dapat berkah dari Tuhan. Ini cara berpikir ya. Out the box, dan di luar batas kebiasaan. Nah, yang ini, Pak, ini penampakan. Saya ketemu anak Kristen atau Katolik, saya lupa, sekolah di Malang, pulang ke Biak. Saya ke Sorong, dia ke Biak. Waktu maghrib, saya izin, Mas, tolong dijaga ya. Oh iya, Pak, saya sholat dulu. Jaga tas saya. Laptop, tas, koper sudah dijaga dia. Kemudian setelah itu, karena saya BI PAI, Pak, sholatnya cepat. Saya itu kan imam yang bijak, Pak. Kalau jadi imam, pakai sholat yang pendek. Kalau sholat sendiri, lebih pendek. Setelah selesai, saya bilang, terima kasih, Mas. Oh iya, Pak. Pak, toilet yang mana? Oh, sebelah sana, Mas. Ganti saya yang jaga. Kira-kira saya yang jaga barangnya emasnya ini dapat pahala nggak? Saya nggak mikir pahala, Pak. Terus pokoknya saya membantu orang kalau ingin menciptakan kedamaian, saya yakin dapat pahala. Terus, Pak, emasnya ini jaga tempat saya, tapi barang saya tadi dapat pahala nggak? Pak John ini yang menyerahkan tanah musola dapat pahala nggak? Ayo. Itu sudah wilayah internum. Ya, wilayah internum. Kenapa internum? Itu sudah wilayah keyakinan bahwa dia dapat dan tidak dapat
Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Oh, saya sendiri yang membantu saja, belum tentu dapat pahala. Atau salat saya tadi, belum tentu kok saya dapat pahala sholat. Belum tentu yang berikan pahala itu Gusti Allah. Yang penting saya melaksanakan sholat. Apakah ada jaminan sholat kita yang bawa ke surga? Harus yakin. Yakin ya? Emang enggak? Harus yakin. Mengantarkan. Si jamin sinten. Si jamin sinten. Yakin. Belum tentu Pak kita ini dapat karena ibadah kita yang ke surga. Ada orang itu ahli ibadah tapi tidak bisa masuk surga. Ada juga karena mungkin iya, macam-macam. Bisa saja kita ini, bapak-bapak ini yang menyantuni anak yatim itulah yang mengantarkan ke surga. Gara-gara panjenengan bapak-bapak menyantuni anak yatim beserta ibunya. Pak Zainul ini hobinya menyantuni anak yatim beserta ibunya. Bisa saja itu, kita tidak tahu jalan dari mana kita menuju ke surga. Yang penting kita niatkan beribadah. Sudah dapat pahala atau tidak, memang tingkatan-tingkatan masing-masing. Oke, lanjut. Ini yang saya ceritakan tadi. Saya pernah ketemu di bandara. Waalaikumsalam. Salam. Kenalkan Ustaz, saya ketua ISNU Sidoarjo. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya rangkulan Pak. Saya bilang begini, kita ini yang belum cuma satu apa? Ngopi bareng. Iya makanya, kopinya itu yang susah, yang sulit, yang mahal, makanya gitu. Akhirnya apa? Saya ngobrol, ini kan, kita memang perlu diskusi bareng-bareng. Apa nggak pernah kita ngopi? Dia kan dari mana? Dari Jakarta. Mau kemana tuh? Dia kan pulangnya ke Jember. Oh, teman saya Jember itu teman saya itu kepala pemenang Pak Muslim itu. Dia kan PLT dia, dulu pernah PLT. Oh, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, beliau ini yang juga sempat ngisi kajian di masjid yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi kan tahu Masjid As-Siddiq sepanjang. Oh, tahu kan? Ada apa? Saya dulu khotib pertahanan di situ. Masya Allah, iya. Akhirnya kita akan istilah. Jadi kita dalam hal ini tidak pernah bicara apa? Perbedaan. Saya kemarin saya didatangi dosen YIN Ponorogo, peserta saya orientasi. Saya itu di WA, ternyata ikut P3K di Surabaya. Ikut apa pelatihan itu, P3K, orientasi. Saya ini, oh ya, kita, alhamdulillah. Tapi nggak bilang kalau beliau ikut pelatihan. Terus saya didatangi. Loh, ini nggak. Akhirnya cerita, tanya. Ustaz, saya mau tanya. Kalau kita ini sebagai organisasi, kemudian melakukan tindakan mengusir tokoh tertentu untuk tidak melaksanakan pengajian, kita ini termasuk intoleran atau tidak? Maka ini pertanyaan ini. Tidak podo karo gempuk awake. Saya bilang begini, kita ini tidak melihat organisasi apapun di sini. Kalau melakukan tindakan yang misalnya melanggar hak orang berserikat, kemudian bersuara, berpendapat, maka kalau melakukan tindakan misalnya pengusiran itu berarti itu toleran. Makanya hati-hati. Kita sebagai mayoritas jangan sampai terpancing kemudian dianggap kita yang tidak toleran. Karena itu podo karo gebuk awake dhewe, Pak. Hati-hati. Maka bagaimana moderasi beragama? Kita ambil jalan tengahnya. Kita ini masuk di jaringan hadir di ada yang sebut di luar Jawa. Jadi apa? NTT, Masya Allah. Coba saya tanya, NTT itu jaringan masuk apa? Polres apa? ND.
ND itu termasuk yang banyak muslimnya ya ND. Saya kemarin dari Labuan Bajo. Labuan Bajo itu di kecamatan Kabupaten Manggarai. Nah, ini ada cerita. Manggarai itu ternyata 60% Katolik, 40% Muslim. Yang lainnya 40%. Sekitar 30. 60 itu termasuk Katolik dan Kristen kalau tidak salah. Jadi yang lainnya itu Muslim dan banyak pendatang. Di sana luar biasa, Pak. Kehidupan yang harmoni. Orang Flores itu luar biasa. Kehidupan kerununannya itu luar biasa. Bahkan jaringan tahu enggak? Komodo itu 100% Muslim. Kok guyu sampai? Pulau Komodo itu ada penghuninya. Dan penghuninya tidak hanya binatang komodo. Di sana itu ada suku Komodo. Jumlahnya 2000 jiwa. Komodonya binatangnya cuma 1.600. Jadi lebih banyak manusia. Tapi kenapa kok yang terkenal hewannya? Bukan manusianya. Kita ini sering menjustifikasi orang seolah-olah NTT itu Kristen. Padahal sana itu juga banyak Muslim. Di Dayak Kalimantan Tengah itu sekarang 60% Muslim. 60% Muslim. Yang lainnya ini masih ada yang Kaharingan, ada yang Kristen. Di sana kehidupan juga sangat kondusif, sangat damai. Saya malam hari itu pernah diajak ke salah satu kawasan malam-malam itu. Sini masjid, sini pura, sini wihara. Terus saya tanya, namanya Pak Mangku yang jabat marbotnya ini. Marbot. Koyok masjid marbot puranya lah. Pak Mangku, ini tanahnya punyanya siapa? Saya dikasih oleh tangga saya ini, Pak, yang bikin wihara. Jadi mereka itu dibantu tanahnya ini, dibantu oleh umat Buddha. Terus sampai kalau ada adan nggak terganggu, enggak, kami sangat toleran, kami biasa saja kalau hari raya kita saling berkunjung. Itu kondisi-kondisi seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita pelihara. Dan mengapa mereka itu bisa hidup damai? Karena lebih banyak yang dipegang apanya? Nilai universal. Maka dari situlah kita moderasi beragama itu hadir dalam rangka ini menyelesaikan ini. Tadi ada ini Pak. Halo. Terbaca dari belakang. Menghadapi tantangan yang pertama, memperkuat esensi ajaran agama. Maka nilai universal harus kita pakai. Usuliyah harus itu. Yang kedua, mengelola keragaman. Bahwa tafsir keberagaman itu tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, merawat Indonesia. Sehingga mengerucutlah konsep moderasi beragama itu ini. Cara pandang sikap praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil berimbang, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini konsep moderasi beragama perspektif Kementerian Agama. Lah bagaimana dalam konsep Al-Quran dan hadis? Ada yang mungkin bisa menceritakan? Apakah Nabi mengajarkan kita berlebihan dalam beragama? Tidak. Nabi itu pernah, sahabat Nabi pernah datang kepada istri Nabi. Ya Ummul Mukminin, wahai istri Nabi atau wahai ibunya orang mukmin, bagaimana pendapat Anda atau bagaimana Anda melihat Nabi dalam beribadah? Beliau menjawab, Nabi itu ya ibadah, ya bekerja, ya untuk keluarga. Oke.
Tiga sahabat ini kemudian undur diri, kemudian mengambil kesimpulan, ya kalau Nabi dijamin masuk surga, lah kita ini ponaan enggak, cucunya, dari mana kita bisa menjamin masuk surga? Terus enaknya gimana? Kalau gitu saya setiap malam mulai tidak pakai istirahat. Terus kamu setiap hari puasa, tidak pernah putus. Terus yang ketiga, saya tidak akan menikah. Hidup saya hanya untuk Tuhan. Hidup saya hanya untuk Allah. Tiga jawaban ini didengar oleh Nabi. Apakah Nabi membenarkan? Nabi justru menyalahkan. Enggak begitu beragama itu. Hidup ini ada hak, tubuh kita ini ada hak untuk istirahat, ada hak untuk beribadah, ada hak untuk keluarga. Itu jawaban Nabi ketika menghadapi cara pandang sahabat yang beragama secara ekstrim. Itu namanya ekstrim. Maka moderasi beragama itu sebenarnya memoderasi cara beragama, bukan memoderasi agama. Karena agama itu sudah sejak adanya itu sudah moderat. Hanya kita beragama saja yang tidak mau moderat. Coba ini. Kalau nggak percaya, silakan dicek tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Beliau mengartikan, memaknai as-sirat al-mustaqim. Kalau kita selama ini as-sirat al-mustaqim apa? Jalan yang lurus. Ya, boleh. Jalan yang lurus. Nah, ternyata kata beliau, dari sekian tafsir, beliau juga menjelaskan, ada yang jalan lurus dan seterusnya. Ternyata ada sekelumit pernyataan begini. Ini al-wajhu ats-tsani, ini yang kedua. Will jawab pertanyaan masalah itu tadi. Annal ulama qayyadu anna fi kulli khalqin minal akhlaq tarfain tafritin wa ifrat. Jadi ada sebagian orang beragama itu yang berlebihan. Nih, wa huma mazmumani. Tatarruf ya. Ini kan garis ya. Ini garis. Kalau wasatiyah itu gimana? Di sini? Apakah di sini tetap bertahan? Tidak. Kita ini namanya kayak bandel begini, bisa ke sini, bisa ke sini. Cuma ada batasan. Kalau kita dalam batasan antar agama, maka kita tidak sampai mengikuti, meyakini, apalagi mengikuti. Ya, tetapi kita hanya bisa sampai kepada batasan amaliyah dan muamalah. Misalnya kita jual beli, ulu salam. Ini kan perbedaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, ini kan biasa. Ini yang kemudian dimaknai bermacam-macam. Oh, salam kalau antar agama itu persoalan fikih. Kalau sudah bicara fikih, ada yang pro, ada yang membolehkan, ada yang sama dengan ucapan selamat Natal. Maka itu adalah persoalan furu'iyah. Grand Syekh membolehkan ucapan selamat Natal tanpa kecuali. Itu Grand Syekh Al-Azhar. Nah, terus bagaimana dengan kita? Apakah boleh mengikuti? Tergantung keyakinan masing-masing. Kalau dengan tidak cukup, bagaimana tidak menyinggung perang? Itu kenapa? Karena kemanusiaan. Gitu loh. Seandainya misalnya begini, gara-gara ini kalau sudah sama-sama satu agama tapi beda persoalan. Tak contohkan saja. Misalnya, jenengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jenengan jabat tangan ke saya. Saya diam saja. Saya tidak menjawab jabat tangan.
Kira-kira jenengan mangkel gak? Mangkel. Manusiawi orang itu mangkel. Sementara berjabat tangan setelah sholat itu persoalan furu. Bisa dipahami? Tapi persoalan kemanusiaan, oh ini Tuhan jangan sampai menyelisih kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan usuliyah. Betul? Ini, jadi yang kita angkat itu adalah persoalan usuliyah. Terus lagi Pak, As-Siratal Mustaqim, Az-Zuhail, Wabah Zuhail, At-Thariq Al-Mu'tadil, ternyata beliau mengartikan sirat itu Al-Mustaqim adalah jalan Al-Mu'tadil, jalan yang moderat. Mu'tadil itu kan tidak. Tidak itu moderat. Artinya, secara konsep dan nas, ternyata Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita di dalam beragama harus moderat. Oke. Ini ayat lagi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Mengapa kita dijadikan umat wasat? Halo. Pertama, kita supaya menjadi saksi atas kebaikan masing-masing. Maka kita perlu di dalam beragama ini saling menjadi saksi kebaikan kita. Misalnya jenengan, saya dengan Al-Irsyad luar biasa ya, Al-Irsyad itu bangunannya megah. Tapi saya ngomongin mulia. Beda dengan senengane tahlilah, senengane kumpul-kumpul. Akhirnya apa? Entek duitnya digawe kumpul-kumpul delok ngene. LDI Al-Irsyad bangunane gede-gede. Muhammadiyah delok ae. Tapi sing ngomong Muhammadiyah dhewe. Coba lihat tiru statement dari Nurbani Yusuf. Nurbani Yusuf itu dosen Unmuh Malang. Surat terbuka kepada saudara NU. Kepada saudaraku Nahdliyin. Saya bangga dengan Anda. Di bulan Ramadan ini tanpa warga NU masjid-masjid sepi. Tidak ada tadarus, tidak ada sholat-sholat, tidak ada apa itu, takhir. Ya, maka saya bangga dengan Anda. Dibalas sama aktivis NU dari Sampang. Saya bangga kepada saudaraku yang Muhammadiyah. Muhammadiyah meskipun kecil, tapi orangnya besar-besar. Bangunannya bagus-bagus. Jadi syuhada alam nas itu tadi yang saya katakan presensi kehadiran itu sejatinya adalah mengatur kita supaya di dalam beragama itu menciptakan kehidupan yang damai. Makanya kenapa Tuhan tidak menjadikan satu saja kita ini? Apakah tidak bisa Allah menjadikan kita ini NUKB? Islam semua? Kristen semua? Muhammadiyah semua? Tidak. Apa kata Allah? Ini ayatnya. Likullin ja'alnakum minkum siratan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya aku mau, aku akan jadikan kalian sebagai umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi itu tidak dilakukan dalam rangka apa? Ingin menjadi ujian kita. Halo. Ini ujian kita. Ujian apa? Ujian mengelola perbedaan. Tadi loh Pak. Ujian menahan diri nih ono ngene iku aja kakean cocok. Ujian menahan diri 3 statement yang meresahkan itu ujian. Ujian supaya kita tidak nge-share berita-berita. Oh. Apakah boleh enggak? Enggak setuju dengan yang disampaikan oleh orang lain atau perilaku orang lain? Boleh Pak. Yang tidak boleh itu mencela orang yang tidak sepakat dengan kita, termasuk dalam hal politik. Maka yang pertama menguji, yang kedua supaya fastabikul. Nah,
Ayat lain, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Disinilah pentingnya lita'aruf, saling mengenal. Ketika tadi saya di sini toh, halo, saya di sini. Kemudian saya nengok saudara saya Muhammad. Amalannya apa sih Muhammad ya? Soal kamu ini. Tak tiru yo. Saya di Sidoarjo mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama. Meskipun masih belum bersaing dengan Unmu Sidoarjo, tapi paling tidak bisa berkompetisi yang sehat. Ya? Pas tabikul, saling mengenal dulu. Oh, ini biasanya wolu ya, kayak wolu. Oh masih punya dalil kok. Saya punya dalil. Saya juga pernah belajar dalil yang 8. Di Aswaja itu ya, kecuali yang Aswaja. Yang Aswaja saya ketemukan itu. Oh iya, saya diajari tarawih 20. Saya diajari tarawih 8. Maka saya pakai ketika apa? Ketika berada di komunitas A.R. Fakhrudin, Kiai A.R. Fakhrudin ketika jadi imam di Masjid Tebuiren. Jamaah niki damel 20 napa 8? 20 yai. Nggih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 8 rakaat. Ya napa diterusaken pun matur yai. Kesuwen. Kul huwale. Loh, kadang-kadang kita itu hanya kekeh, Pak. Coba Imam Masjidil Haram Al-Khudaif kemarin datang ke Istiqlal, meskipun di Masjidil Haram beliau tidak membaca Fatihah, nggak baca basmalah, langsung atau dijahat disirikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Irama Ros As-Sudais. Tapi begitu Masjid Istiqlal yang masyarakatnya warga Madhab Syafi'i, beliau tahu ini, karena ta'aruf saya kenal, maka saya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang tidak diberhentikan dari imam besar Masjid Nabawi. Paham? Bisa dipahami? Ini loh Pak, sejatinya moderasi beragama itu mengelola ini. Jadi kalau kita dalam hal dalam hal internal agama, kita bisa mengikuti selama kita tahu dasarnya. Gitu. Tetapi kalau sudah di luar, ini yang tidak boleh. Hanya sekedar gini boleh nggak misalnya? Kayak kapan hari satu abad NU di Sidoarjo. Wah, masyarakat beludak. Warga NU ditampung di Muhammadiyah juga, di Unmu, dikasih bakso. Sudah selesai, habis itu pulang. Yang di Katolik ditampung di gereja, menghadap ke salib. Sholatnya menghadap ke salib. Apakah sah sholatnya? Ya sah, yang penting suci. Suci dari hadas, suci hari najis. Kasih saja beres. Karena kita esensinya menghadap Allah, tidak menghadap itu. Lebih baik menghadap apa? Menghadap salim tapi ingat Allah, tapi daripada menghadap lah ya kan gitu ya. Tapi ya nggak gitu amat. Habis selesai, ya mulai dewi. Aja diterusin kok enak nang gereja ya. Ya enggak selesai. Ulang. Itulah namanya toleransi itu. Kalau ini ayat-ayatnya yang nggak usah ini. Jadi moderasi beragama itu dalam rangka cara pandang, sikap dan seterusnya. Nah, ini persinggungan kita Bapak Ibu. Ini yang tadi bahwa semua itu mengajarkan damai. Ya kata Pak John tadi, saya ingin hidup damai. Semua mengajar itu. Di suku Tengger itu namanya Hong Kulun Basuki Langgeng. Itu ucapan
selamat pada kita. Wah, jadi misalnya kan saya sebagai orang Sutut, biasanya saya sebutkan pada komunitas saya, Om Ulun Basuki Langgeng. Jawabnya apa? Basuki Langgeng atau apa? Oke, ada jawabannya. Ternyata itu apa? Doa supaya Anda mendapatkan keselamatan. Nah, itu berarti nilai universal. Nah, indikator moderasi beragama yang pertama, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Coba, komitmen kebangsaan, apakah Nabi pernah melakukan? Cinta tanah air. Ternyata iya. Nabi itu berdoa, ya Allah jadikanlah kami negeri Makkah ini seperti negeri Madinah. Ketika terbalik ya, jadikanlah negeri Madinah seperti kota Makkah, karena beliau lahir di Makkah. Begitu sampai di Madinah beliau berdoa seperti itu. Berarti beliau mencintai negaranya. Gitu. Bukan semata-mata karena ini sebagai negara Islam, enggak. Tuh. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Apa malih? La ikraha fiddin. Ada tadi batasannya. Toleransi itu ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu bisa membantu jaga. Tapi ini pun juga secara konteks berbeda-beda kasusnya. Tapi kalau kita nggak ada, ya nggak usah. Ya harus sampai bernatal, ayo lah jokonan di lumayan oleh roh pakai. Gitu. Nah, ketiga, anti kekerasan. Kemudian penghargaan terhadap tradisi. Nah, ini yang jadi persoalan. Ada beberapa kelompok yang memang tidak ingin ajaran agama itu ditradisikan. Maka saya pernah tanya salah satu peserta dari Medan itu begini di Jakarta waktu itu. Bu, menurut sampean budaya Islam itu apa sih? Kalau menurut saya, budaya Islam itu Islam yang dibudayakan, bukan budaya yang di-Islamkan. Ini yang berbeda. Ini yang berbeda. Kalau kita, terutama masyarakat Pulau Jawa, yang dilakukan oleh Wali Songo, Islamisasi budaya. Jadi menginternalisasikan budaya melalui dengan digunakan sebagai pendekatan, tidak menjadi sebuah ajaran baru. Itu hanya pendekatan saja, karena itu ada esensinya. Apa misalnya tahlil, itu esensinya. Jadi jawab jadi tahlil. Kita tuh kan sering berdebat gara-gara amnya saja. Tahlil menerima tapi tahlilan nggak mau. Sholawat mau tapi sholawatan nggak mau. Padahal sholawatan itu budayanya, sholawat itu esensi. Jadi persoalan ini yang menyebabkan orang itu sering bertengkar ini. Terus yang tradisi. Nah, ini kemudian dijabarkan menjadi 9 kata kunci, Pak. Kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, toleransi, rasa dan penghormatan terhadap tradisi. Nah, ini contoh. Halo? Tepuk satu. Tangan kanannya diangkat dulu. Ya. Tarik ke belakang. Tarik ke kiri. Tarik ke kanan. Tarik ke depan. Oke. Ya. Oke. Lumayan. Ini tadi ayat-ayat tentang moderasi beragama. Nah, ini Bapak Ibu. Muatan pesan keagamaan, memajukan kehidupan umat manusia. Menjunjung tinggi keadaban mulia. Menghormati harkat martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderat, dan seterusnya. Ini adalah pesan-pesan moderasi beragama. Nah, sekarang mengapa kita harus mengintegrasikan diri kita dalam satu komunitas yang besar ini? Karena kita ini sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Gitu loh. Jadi yang namanya
perbedaan itu sudah menjadi menerima takdir itu berarti kita sudah menciptakan, menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Nih, yang kedua kesamaan nilai ajaran agama, ada nilai-nilai yang sama tadi, nilai universal. Lalu yang ketiga kesamaan kepentingan damai dalam kehidupan bernegara. Saya contohkan Pak, ada seorang syekh dari Syria berpesan kepada umat Islam Indonesia, wahai umat Islam di Indonesia atau bangsa Indonesia, tolong jaga kerukunan dan kedamaian. Jangan seperti negeri kami. Dulu negeri kami ini damai, hanya karena persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan geopolitik yang kemudian memecah belah kami. Maka, wahai bangsa Indonesia, pertahankan persatuan dan kesatuan. Itu yang disampaikan oleh Grand Syekh dari Syria. Nah, bagaimana moderasi beragama dalam pendidikan? Ini tugas kita. Nah, pertama dalam moderasi beragama, sebentar sebelum ini ya, saya buka dulu pertanyaan masalah konsep, termasuk dengan problem-problem yang terbaru, yang update. Silakan kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke strategi di sekolah. Monggo silakan. Tentang dalil-dalil tadi atau konsep, monggo. Saya serahkan, kembalikan dulu kepada moderator. Sebelum saya lanjutkan. Monggo para peserta, para ustadz. Ayo. Tuhan saya, Tuhan kita dengan Tuhannya orang Hindu sama kan? Ayo. Ayo. Beda, ada yang beda. Ya kan sudah, ini sudah. Ini baru saja sudah saya lakukan, sudah berbeda, Pak. Beda enggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan sama, angkat tangan. Loh, kan nggak yakin lagi ya? Ayo. Tuhan kita dengan Tuhannya umat Kristen sama nggak? Yang tegas. Kalau ragu-ragu pasti nggak yakin. Yang mengatakan berbeda, angkat tangan. Ayo. Jadi kan beda ya Bu ya? Oke. Jika ngantuk, yang mengatakan sama, angkat tangan. Oke, Bu, jadi kan saya minta, saya tidak masalah beda atau tidak. Oke, saat ini saya minta yang sama. Enak nggak? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Tuhan. Kenapa saya sebut sama? Karena memang dalam ajaran monoteistik itu 3 agama yang diturunkan, baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi, itu mempunyai Tuhan yang sama. Hanya saja umatnya yang sudah mulai berbeda dari menyembah Tuhan yang satu menjadi Tuhan yang lainnya. Demikian. Power bus, 1, 2, 3. Ada lagi yang punya jawaban rasional ataupun yang nakil, bisa diperkuat, itu akademik rasional atau sejarah ya, beliau pendekatan sejarah, dan memang benar kita dengan Kristen itu saudara kandung. Itu ini sejarawan yang mengatakan, bukan saya, saudara kandung. Jadi bapak jadi ibu. Oke, itu jawaban sejarah. Ada lagi pendekatan yang jadi yang nolak apa yang beda? Sama. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Yang menciptakan orang Buddha, orang Islam atau orang manapun yaitu satu Tuhan. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Pak Bos. 1, 2, 3. Bos. Jadi Tuhan kita itu yang menciptakan semua manusia. Tuhannya manusia. Dalilnya apa? Ilahin nas.
Tuhannya manusia. Orang Kristen manusia apa binatang? Tapi Tuhannya sama nggak, Bu? Sama. Loh kok berbeda, Pak? Nah ini yang bisa pertanyaan berikutnya. Berbeda itu hanya konsep ketuhanannya yang berbeda. Loh Pak, yang benar kita harus yakin yang diyakini itu sebagai sesuatu yang benar. Maka moderasi beragama tidak dalam rangka mengislamkan yang Kristen dan mengkristenkan yang Islam, tidak meng-NU-kan yang Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Jadilah Muhammadiyah yang baik, Al-Irsyad yang baik, NU yang baik. Kalau saya tanya, lebih baik mana? Sampai punya saudara, podo-podo NU nih, tapi begitu saya NU ketemu konco Muhammadiyah tapi tawadu senengane nyangomi. Jadi kan pilih putih kan? Muhammadiyah sing wau, manu bae. Bus. Nah, terus terang saja, saya itu secara resmi, meskipun kader NU, pernah diminta bedah kurikulum Unmu Surabaya. Unmu Surabaya. Saya pernah diminta begini lah, saya terus terang aja. Saya kasih masukan. Ini diterima atau tidak? Krisis yang terjadi di kita sendiri adalah pengkaderan. Makanya masing-masing sekarang ini NU juga concern di bidang pengkaderan. Muhammadiyah sekarang sudah concern di bidang pengkaderan. Dan salah satu yang saya kasih masukan di kurikulum itu konsep kaderisasi. Saya itu pernah ketemu pengurus Muhammadiyah. Itu sudah usia 75 tahun. Masih jadi bendahara. Mantan ketua Muhammadiyah di Sumbawa. Istrinya muslimah. Muslimah. Aisyah. Ketua Aisyah. Ya Allah, apakah tidak ada kadernya? Itu kritik sosial saya. Ini bukan apa-apa. Ini perhatian saya. Karena kita ini sama-sama punya misi yang sama. Maka saya senang teman-teman Muhammadiyah sekarang ini tidak hanya mikir perguruan tinggi, tapi juga pondok pesan. Teman saya mendirikan pesantren Muhammadiyah. Kalau masalah pesantren di NU nggak usah ditakoi. Itu problem. Dan saya sampaikan, iya tapi memang benar. Kita ini lemah. Yang kedua apa? Kita ini banyak kehilangan kader. Dibesarkan di Muhammadiyah atau di NU, semua itu habis hilang. Baru jalan nanti. Nah ini problem. Maka kembalikan kepada jati diri kita masing-masing, memperkuat masing-masing identitas kita. Oke. Ada yang mau di respon? Halo? Cukup? Nanti sudah yakin, Bu? Dengan kita sama dengan mereka? Oh, sama gak yakin. Gak yakin berarti orang Tuhan nolong. Oh, hati-hati itu jebakan Batman itu. Oke. Terus. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengembangkan kurikulum berbasis moderasi beragama. Tepuk 1, 2, 3. Nomor tepuk sopo mati gak bulan ini. Oke. Yang pertama ini. Kelompok melak. Gila itu. Ketika memahami Al-Quran, ini saya dapatkan ilmu dari Prof. Amin Abdullah. Ada interkoneksi antara makna asli dan signifikasi. Mengapa Al-Quran itu harus dimaknai secara mendalam? Ketika kita membaca Al-Quran, ayat jihad,
Apakah harus dimaknai jihad perang? Tidak. Jihad itu dalam makna asalnya adalah juhdun. Juhdun itu bersungguh-sungguh. Maka ini bisa berpotensi berbeda ketika konteksnya berbeda. Ketika turun pada saat perang, juhdun ini menjadi perang. Tetapi kalau sudah kondisi yang tidak perang, masa ini dipakai yang ayat perang ini? Tidak. Maka kita harus mendialektikan antara teks dan pembaca ini, supaya kita tahu maksud yang dimaksudkan, dimaksud oleh Allah sebagai pengarang dalam tanda kutip ya, sebagai autor. Nah, karena itu perlu dimaknai secara teks dan maksud. Jadi kalau ada orang misalnya begini, halo, kita mungkin tidak bisa menerapkan ayat. Ketika walimatul urus, orang yang membaca kullu nafsin dha'iqatul maut. Boleh enggak? Boleh. Tapi ini tidak bijak. Umpamanya senang-senang kok dikai ayat kematian. Ya kan enggak iso lapo-lapo, Pak. Mari begini jadi gini. Nih, itu berarti kita tidak bijak bahwa ada ayat itu memang bermakna asal, yaitu berisi tentang realitas masa lalu, sementara sekarang ini berada di realitas masa kini, maka perlu dihadirkan mahzah. Ini menurut Syekh Nasir Abu Zaid, dimaknai secara konteks. Jadi sudah mulai banyak dibicarakan, termasuk Prof. Sahiron mahzah. Beliau mengistilahkan mahzah, tapi beliau di sini menyatakan mahzah. Islam itu termasuk agama-agama lain selalu berbeda di dalam penerapannya, Pak. Contoh di India apakah sama dengan Hindunya Bali? Berbeda. Di India kan nggak ogoko, nggak ada ogoko itu hanya berarti itu hanya tradisi lokal yang diserap. Ogoko, ada yang suka ogoko? Bulan ini buat nanti ogoko, tapi nyogok. Gak ogoko tapi ogoko. Nah, Islam sekarang, apakah Islam ini identik dengan Arab? Tidak. Arab itu wilayah yang berbeda dengan Islam. Hanya memang takdirnya Tuhan menghadirkan, melahirkan, menurunkan Islam atau Al-Quran di tanah Arab. Maka tentu akan bersinggungan dengan tradisi lokal di sana. Misalnya, Nabi menyampaikan, mengeluarkan sunnah. Bagaimana Nabi mengajarkan kalau makan pakai 3 jari. Mengapa kok 3 jari? Karena yang dimakan. Coba kalau bubur kacang hijau, bubur ayam, insya Allah kanjeng Nabi tidak akan mengeluarkan statement itu berarti esensinya apa, Tat? Nek mangan iku ojo lemaruk geragas jari telu tapi sih dicakup 5. Itu berarti menyalahi esensi sunnahnya. Halo? Paham ya? Maka inilah mengapa Islam itu selalu bersinggungan dengan faktual antropologis, filosofis, ideologis. Nah, ini aspek akidahnya, Bapak. Aspek akidah akhlak. Dalil-dalil tentang akidah Islam, Al-Quran yang menjelaskan bahwa agama diridhai adalah agama Islam harus diimbangi dengan dalil Al-Quran bahwa dalam beragama pun tidak ada paksaan. Materi akidah yang disandingkan dengan akhlak sebenarnya secara implisit memiliki makna keseimbangan antara norma ilahi dan kolektivitas manusia. Maka ada kolektivitas manusia, norma dan kolektivitas manusia.
normanya itu hubungannya dengan ayat-ayat. Sementara kolektivitas manusia, persinggungan antar manusia sedikit. Oke. Materi mengenai iman kepada Allah harus dihadirkan secara proporsional antara kasih dan rahimnya, yang secara khusus diberikan kepada umat mukmin dengan kasih rahmatnya secara umum, sehingga terwujud sebuah kondisi seperti yang dicita-citakan. Materi iman kepada kitab Rasul, bagian dari aspek akidah, harus diimbangi selain membawa risalah kenabian juga dalam rangka menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Ini aspek akidah akhlak. Sekarang fikih. Fikih Bapak Ibu, yang terjadi perdebatan itu di wilayah mana? Kan ada syariat, ada fikih. Yang terjadi perdebatan di mana? Fikih inilah. Sementara ini tidak, nyaris tidak ada. Ayo, contoh, di NU ada sholat, Muhammadiyah ada sholat, Al-Irsyad ada, lah kok berbeda? Ternyata fikihnya saja yang berbeda. Kok bisa berbeda pertanyaannya? Kembali lagi tadi di atas. Orang berkeyakinan, orang melakukan amalan karena pengalaman masing-masing yang berbeda. Dalilnya yang dipelajari berbeda. Kalau sudah demikian, sudah dalilnya keluarkan lana a'maluna walakum a'mal. Sudah selesai. Maka fikih ini yang harus disikapi secara bijak. Karena fikih ini adalah produk manusia. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Sementara syariat adalah sumber utama yang memang berasal dari Al-Quran. Oke, ini tadi yang bersama dengan teori ladder of inference. Hukum Islam itu harus divalidasi, kemudian pendekatan holistik harus terbuka. Ini Yasir Auda ini. Kemudian interrelated harus dilakukan ketersambungan multidimensi, maka pengambilan makosid. Baru esensi dari ajaran itu apa? Kenapa multidimensi? Iya, orang hidup itu bermacam-macam. Makanya kenapa kok kita tidak boleh langsung menjustifikasi orang dengan sholat yang berbeda? Ya karena memang kulturnya berbeda, pelajarannya berbeda. Nah ini materi fikih jihad ayat-ayatnya harus dihadirkan secara proporsional, tidak untuk memancing sentimen antar agama. Bahwa dalam sejarah umat Islam pernah terjadi peperangan, betul nggak? Dengan kaum kafir, bukan diartikan kaum Islam membenarkan perang dalam segala keadaan, namun karena dihadapkan pada sebuah kondisi yang mengharuskan mempertahankan harga diri. Ini adalah ketika menghadapi materi jihad. Saya itu Pak, halo, saya itu pernah mau pangkal sama orang Kristen gara-gara saya membaca perang salib. Saya itu pernah baca buku itu sudah saya baca. Bahkan bukunya kaum Wahabi sudah saya pelajari. Bukunya Hatimi juga sudah pernah saya pelajari. Tapi satu buku yang benar-benar ingin saya itu memusuhi orang lain. Diceritakan di buku itu, ketika perang salib, darah umat Islam itu setinggi lutut seekor kuda. Diceritakan. Nah, saya juga tidak pernah membayangkan itu kira-kira darahnya itu di sungai, di daratan, atau di baskom. Nah, diceritakan. Tapi nuansa kita memang dimasukkan sebuah di alam pertentangan yang luar biasa. Itu adalah sejarah masa lalu. Itu. Ya. Nah, maka di sini perlu kita hadirkan makna sholat itu dengan akhlak dan sosialnya. Sholat, takbiratul ihram, harus tawadu, harus iktidal,
harus menyampaikan kedamaian. Sebenarnya kalau moderasi beragama dilakukan dengan pendekatan tasawuf atau sufi atau akhlak kan. Kalau jenengan tidak sepakat dengan tasawuf, pakai akhlak, selesai. Selesai kan akhlak itu. Makanya saya pernah dibeginikan sama guru besar UIN Lampung. Waktu TOT, beliau juga peserta pelatihan TOT khusus guru besar di UIN Lampung. Beliau pakar tasawuf, beliau bilang begini, nah kayaknya ini kalau kita pakai pendekatan tasawuf ini bagus. Ya memang betul ya. Oh, sama ini sebenarnya. Yang kita pelajari, misalnya buka hati ya, melihat orang itu dari sisi kebaikannya, bukan negatifnya, itu selesai. Termasuk fikih misalnya mengajarkan tentang apa namanya warisan. Kalau kita tidak punya hati yang terbuka, artinya apa? Menang-menangan, royoan. Tapi coba hatinya terbuka. Misalnya kita sebagai orang yang mungkin lebih mujur daripada saudara-saudara kita. Kalau pakai perspektif fikihnya atau aturan utamanya, syariatnya saja, kita tidak menggunakan akhlak, apa yang terjadi? Bahkan kere banda sing penting iki bagian aku lanang. Apakah nggak boleh mengambil? Boleh, tetapi karena akhlak yang muncul, meskipun ini hak saya berikan kepada saudara-saudara saya yang itu akhlak. Contoh lagi misalnya, ini ada kapan hari itu ada problem di Priorjo. Ada seorang orang kaya raya dari Buddha ingin mendirikan vihara. Padahal dia hanya sendirian. Nah, kemudian ditanyakan ke forum waktu itu. Saya bilang begini, kalau melihat aturan, memang ini tidak sah. Tidak sah. Tidak dibenarkan. Tapi kalau melihat dua alasan, pertama, alasan kemanusiaan. Iya, mereka ini loh jauh dari tempat ibadah. Ya udah silakan. Jadi begini. Terus yang kedua, kita ini mayoritas iya di Jawa. Tapi kalau di minoritas di tempat NTT, Kupang, kita menjadi kecil lah. Maka ketika ada teman-teman yang membenarkan persekusi kepada sahabat saudara kita yang di luar kita karena kita mayoritas, maka saya katakan kalau jenengan mengiyakan itu sama dengan mengiyakan saudara kita yang minoritas, saudara kita yang hidup dan tinggal di wilayah minoritas. Maka ini pendekatan-pendekatan ini yang perlu ditegaskan. Oke, yang terakhir sejarah itu mengandung historisitas dan normativitas, bahwa setiap sejarah itu selalu memiliki makna sebenarnya, makna norma. Maka pesan saya ini SKI-nya, bagaimanapun sejarah adalah produk manusia, di mana dalam kenyataannya tidak terlepas dari unsur subjek. Jadi tergantung siapa yang nulis sejarah, Pak. Kita masih ingat sejarah pahlawan, hari pahlawan. Dulu yang kita baca tidak ada kelompok santri hanya secuil. Karena yang nulis bukan kaum santri. Tapi begitu kaum santri yang nulis, dibongkar semua. Bongkar semua, ternyata peran kiai sangat besar, peran ulama sangat besar. Nah, akhirnya muncullah hari santri. Makanya hari pahlawan tidak lepas dari 22 Oktober, resolusi jihad. Itu sekarang sudah dimulai dibuka. Sebagai upaya menjadikan mahasiswa atau peserta didik menjadi manusia muslim yang egaliter dan inklusif, materi SKI harus digali dari sisi implisit apa yang tersirat dan mengambil ibrahnya. Contoh, saya ini pernah benci juga sama Muawiyah karena saya mengidolakan Ali. Tapi jangan dikira saya ini kemudian dianggap Syiah, karena Ali itu bukan Syiah. Yang mengatakan Syiah itu siapa? Pengikutnya. Ali itu tidak Syiah, Pak. Ya kan?
Loh, bila si Ali dikira si A. Tapi waktu itu saya memang sangat mengidolakan Ali karena beliau itu orang cerdas, ya. Orang cerdas, ganteng, pemuda yang berani. Nah, kok ternyata masanya kok meninggal dalam keadaan tragis. Siapa yang menjadi pemicunya? Muawiyah. Wah, mau mangkel pol saya dengan Muawiyah. Mangkel pol. Berarti kita ini termasuk produk SKI yang salah kaprah. Loh, apa benar begitu mengajarkan? Oh enggak, Muawiyah itu juga punya sisi positif. Muawiyah itu apa? Beliau pencetus angkatan laut pertama, panglima angkatan laut pertama. Ini Muawiyah dan seterusnya. Ini pembunuhan Khalifah Utsman. Oke, nah karena itu Bapak Ibu, posisi kita ini nanti bagaimana membongkar pola pikir baru, meredesigning dengan kurikulum dan mereframing, memastikan nilai-nilai moderasi ini berjalan di sekolah kita. Contohnya ini Pak. Halo. Ini contoh. Ini di Pangkalan Bun. Saya waktu mau sholat, ternyata ini waktu saya ketinggalan. Pak Mas, ada seorang anak jamaah yang unik, kopiahnya kopiah NU, jamaah di Masjid Muhammadiyah. Nah yang ini unik lagi Pak, ini tahlilan Pak, tapi kopiahnya oh ya. Ini gosyak. Halo. Kombinasi dengan Muhammad NU. Anak saya itu kan lingkungannya juga saudaranya banyak Muhammadiyah dan murid saya itu Pak banyak dari anak Muhammadiyah. Jadi kalau ngaji baru pulang dari sekolah yang masih SD Muhammadiyah Taman sepanjang itu ngajinya di tempat saya. Dan saya biarkan kamu pakai kunut dan tidak kunut terserah. Allah mau baik terserah. Kabiro juga terserah. Toh sama-sama masuk surga. Tahu ceritanya orang Muhammadiyah sama NU ketemu di surga? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, sampai dulu yang pakai terawal rumpul. Loh, sampai berapa? Alhamdulillah ya kita bisa sama-sama masuk surga. Alhamdulillah iya. Kenapa ya kita dulu bertengkar di dunia gara-gara rakaat? Artinya yang 8 bilang begini, ngapain sampean soro-soro cak rompong? Oh ini masuk suatu. Dari si rompong gak terima, ya gak ngono cak. Dirinya masuk surga butuh soro diisi. Akhirnya gegeran mana nang suara. Dari malaikat balik. Ya. Inilah yang belum banyak kita kenalkan. Mungkin persoalannya ketika kita ngajar di sekolah-sekolah yang misalnya berbasis Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU, ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem. Saya ini pengurus wilayah Ma'arif. Berarti tidak mengajarkan anak-anak yang Muhammadiyah itu dengan Allah Mabait. Ya harus berani. Sudah. Nah, coba pengalaman. Nah. Ya, ini Al-Irsyad. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Ya. Kebetulan di kelas 10 kan sebenarnya tidak ada kurikulum tentang pelajaran sholat dan wudu. Nah, kemudian kami guru agama gitu, saudara nasihat itu sepakat karena murid kami tidak hanya dari Al-Irsyad, juga ada yang dari NU, ada dari Muhammadiyah. Orang apel tempat dulu juga banyak. Iya banyak Ustaz. Terus di situ kami ketika praktek ibadah, praktek sholat itu kami beri kebebasan kepada anak-anak untuk kamu biasanya kabiro pakai apa? Kita pakai apa? Kabiro Bu, ya silahkan. Terus kemudian yang dari Muhammadiyah juga kami persilahkan pakai Allah Mabait. Yang pakai wajah tuh bisa. Kalau Anissa apa bedanya? Allah Mabait. Sama dengan Muhammadiyah ya? Iya, karena kita hampir sama dengan anak. Hanya beda situ. Iya, wudu pun demikian Ustaz. Oh, iya. Wudu pun ketika ada yang mengusap sebagian kepala tidak kami salahkan. Yang mengusap semuanya tidak kami salahkan.
kami sampaikan kepada anak-anak, fikih itu sudah dari 7 abad yang lalu ada perbedaan. Yang penting bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dengan bijak. Jangan saling menyalahkan, karena semuanya ada dasarnya. Kita sampaikan seperti itu. Dan kita sampaikan Imam Syafi'i itu orang yang sangat hati-hati, jadi tidak mungkin tidak ada dasarnya. Dan alhamdulillah, walaupun ada sedikit anak-anak kadang-kadang, ibu ini hoyal, ibu ini ngarang sesat kan? Tidak ya, saya jelaskan. Yang ada seperti itu kita jelaskan. Ada itu yang koyal itu guru apa? Anak-anak kadang-kadang. Anak-anak. Gitu Ustaz. Tapi justru itu berkembang. Itu pengalaman kami dari satu. Luar biasa. Satu, dua, tiga, sudah lulus Pak. Bila perlu jadi pelopor moderasi beragama nanti. Ikut fasilitator moderasi beragama dari kelompok Al-Qur'an. Monggo. Oke, ini kita perspektif ya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini menambahkan atau melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadzah dari Al-Insa. Yang saya alami di sekolah kami itu, anak-anak dalam ujian praktek misalnya memilih untuk Allahumma ba'id baini dan kabiro. Nah, pertanyaannya itu begini, kalau Allahumma ba'id baini berarti kan tidak pakai kunut. Kalau kabiro harus pakai kunut. Anak-anak memilih Allahumma ba'id baini kabiro tapi tidak pakai kunut. Bagaimana ini Ustaz untuk menyikapi persoalan seperti ini? Terima kasih. Dia tidak pakai Allah ma'baid, tapi takbiro berarti. Kabiro tapi tidak pakai kunut. Belum dihus. Itu berarti sama dengan saya tadi yang sudah saya alami. Saya ini kabiro tapi nggak pakai kunut. Karena tadi sudah belum sudah nggak kuat. Akhirnya saya harus. Nah, jadi itu persoalan huruf, persoalan tabak. Dan masalah ini juga istilah juga, apakah pindah madhab itu harus taklid, harus talfik, itu problem. Tapi masing-masing punya dasar. Gitu loh. Ya enggak. Yang nggak sholat itu masih banyak. Ya, yang nggak sholat masih banyak. Itu aja. Oke, ya. Dan itu problem. Persoalan-persoalan pendapat. Oke. Ada lagi? Mau kata? Satu. Ustaz yang dialami oleh para ustaz yang duduk semuanya ini, insya Allah teorinya panjenengan nggak salah, tapi kenyataan lapangan nggak sesuai. Jelas begitu. Makanya saya terus terang bagus ada ini, tapi di lapangan tidak seperti. Contoh guru agama di sekolah, saya punya anak pulang nangis, dipaksa oleh gurunya untuk kabirau, padahal di rumah Allahumma ba'id baini wa baina lalu dipaksa untuk kunut. Terus akhirnya saya punya pikiran berangkat ke sekolah dulu, lalu ke SMP-nya saya. Saya tanya guru agama, kenapa kok memaksa siswa untuk seperti panjenengan? Jawabannya panjang, tapi akhirnya endingnya itu justru beliau begitu. Ya saya yang salah. Padahal di masyarakat itu kan banyak pilihan. Muhammad dia begini, NU begini, Syatariah begini, Wahidiyah begini, bla bla bla. Terus saya ditanya balik, saya dengar bapaknya Rosid juga guru agama. Saya semenjak 92 sampai sekarang jadi guru agama, tidak pernah saya memaksakan
siswa saya harus kabirau atau Allah baik. Tapi kalau di Muhammadiyah ya, kalau di Ma'arif ya nggak apa-apa. Tapi kalau di umum jangan pernah guru agama itu memaksakan seperti dia. Ini masih ada Ustadz yang seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, itu masalahnya. Nah, saya kira itu. Tidak? Oke. Uangnya teko? Teko. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mensikapi itu, tentu kita harus menggunakan pendekatan yang konteks. Ini bukan ambigu, bukan apa-apa. Konteks itu kalau guru negeri otomatis tidak boleh memaksakan, otomatis sudah. Ya, harus pahami. Kalau sekolah-sekolah berbasis organisasi, ini tergantung gurunya juga. Maka ini perlu juga, ini saya sampaikan juga di moderator di wilayah Ma'arif. Kami sampaikan, perlu kita ini membongkar pola pikir. Jangan-jangan kita hanya kekeh dengan Syafi'i itu identik dengan NU. Tidak, NU itu 4 mazhab. Tapi selama ini autokritik kita tidak pernah disampaikan itu. 4 mazhab loh Pak. Kalau akidah menggunakan Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari ya kan? Kalau fikihnya 4 mazhab. Tetapi kita ini selama ini di sekolah-sekolah yang berbasis organisasi justru kurang berani melakukan pendobrakan itu. Maka inilah yang sekarang ini sudah mulai ditata kurikulum. Ya bahwa di fikihnya itu tidak Syafi'i Ansyi. Maka kita itu lebih salut kepada pesantren, Pak. Lebih salut kepada pesantren. Guru saya itu dulu begini mengajarkan. Habis subuh, pas sholat subuh udah pakai qunut. Subhanallah, itu santri-santrinya. Subhanallah. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya tadi bilang begini, qunut itu sunnah. Dan beliau selalu mengajarkan begini. Iki loh, misalnya hadis di hadis apa gitu ya? Kalau nggak Riyadhus Shalihin atau Bukhari, misalnya Subhanakallahumma wa bihamdika Allah asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan doa. Bukan yang tahiyat itu loh, yang sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, malah lucu saya bilang ini guru saya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang dipakai saudara-saudara kita Muhammadiyah. Nah, kalau kita ini dalilnya yang ini, tentunya. Jadi ketika bicara hadis itu, beliau tunjukkan dalil yang pembanding. Sehingga ketika saya malah dulu sering diajari gitu, ditunjukkan malah kelebihannya. Ini kelebihannya. Kalau yang subhanallah wa bihamdi itu hanya dapat 2. Tapi kalau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fi dapat 3. Oh, gitu Pak jelaskannya itu. Ini subhanallah, tasbih, kemudian hamdalah, yang ketiga istighfar. Sampai detail begitu. Sehingga ketika kita di tengah-tengah masyarakat ada yang berbeda, alah itu tak pelajari itu sudah pelajari. Jangan tahu enggak? Pondok Sukorejo, Kiai siapa itu? Pondok Sukorejo As'ad Syamsul Arifin itu sudah sejak dulu mengajarkan 4 mazhab. Teman saya itu sampai menyusun disertasi judulnya fikih multidimensi. Fikih multidimensi. Karena beliau berangkat dari pengalaman ketika di pesantren Syafi'iyah Asem Bagus, Mahat alinya top Pak. Itu lebih win, kemampuan kitabnya sampai ada anak teman saya itu nggak kuat Pak, hafalan alfiyah, hafalan hadis nggak mampu, akhirnya mundur Pak, padahal dapat beasiswa itu.
Tapi kompeten, saya akui. Nah, ternyata guru-guru kita yang di sekolah itu ternyata masih kalah dengan ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Maka ini yang menurut saya perlu dimoderasi. Pemahaman guru yang tadi hanya sebatas satu pendapat itu yang dimoderasi. Ini yang pertama. Yang kedua begini, harus ada pendekatan hati. Yang kedua, harus mengapa kita minta arafu? Ya Pak, mata modelnya harus diubah Pak. Cara mata model begini. Misalnya begini ya. Saya basis NU. Ketika jadi guru ma'arif. Ada santrinya, muridnya yang Muhammadiyah. Kamu biasa apa? Oh ya, silakan dibaca. Sampai harus apa lo ya? Oh. Nah, berarti saya membuka diri untuk menerima perbedaan. Dari perspektif sini juga begitu Pak. Paham maksud saya? Saya sebagai orang tua yang punya anak yang tadi sekolah di sekolah NU misalnya. Kamu baca apa? Kami ikut bapak saja. Oh iya, tidak apa-apa. Kamu sholat ini. Kamu pakai Allahumma pakai takbir. Oh iya Pak, kenapa? Saya hafal Pak. Saya hafal. Artinya apa? Sama-sama membongkar pola pikir. Dan nggak usah akan dengan enak di organisasi ini melo NU tapi Allahumma baik. Organisasi ini Muhammadiyah tapi takbirah. Loh, ini kan persoalan kadang-kadang di negara kita ini Pak. Maka bukalah kedua-duanya. Makanya tadi apa tadi? Egosentris tadi apa? Kalau kita menjadi orang NU, berpikirlah kita sebagai murid yang Muhammad. Kalau saya sebagai murid yang Muhammadiyah, berpikirlah seolah-olah kita ini muridnya selesai. Itulah moderasi beragama. Jadi masing-masing menghargai perbedaan. Toh malah dapat ilmu banyak. Dan saya yakin Pak ini, mengapa kita tidak boleh terlalu takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan itu kan tidak boleh. Maka harus ada tekad, open mind, open heart, dan open will. Open will itu tekad. Kalau yakin Pak, anak itu kalau sudah diajarkan sejak kecil itu di rumah terutama, yang sudah doa-doa kita itu, saya yakin mereka itu akan kembali lagi. Kembali ke habitatnya, ke circle-nya. Gak usah takut. Ngerti loh? Tidak usah takut. Yang jadi problem itu kan karena rasa kebencian. Kalau sudah ada kebencian, gak usah NU dan Muhammadiyah Pak. Kode Muhammadiyah ini ilo-iloan masalah musik. Ustaz Adi Dayat itu kurang opo alime Pak di Muhammadiyah. Tapi sih dituduh. Loh Pak, masih dituduh persoalan musik. Karena kalau sudah musik itu sudah persoalan furu'iyah. Tapi masalah kemanusiaan itu usuli. Maka moderasi beragama memastikan usuliyah ini harus diutamakan daripada persoalan-persoalan furu'iyah. Silakan keyakinan kamu yakini masing-masing. Jangan kau lemparkan, jangan kau usik keyakinan orang lain, dan hargai keyakinan masing-masing. Jadi moderasi beragama itu. Nah, tugas kita ini harus memoderasi dengan cara ini Pak. Ya, menciptakan kedamaian dengan kehidupan umat manusia sama halnya dengan perbuatan esensi ajaran agama. Pesan-pesan moral ini perlu. Jadi sebagai guru, pelopor juga harus menyampaikan ini. Pesan-pesan ini termasuk itu. Berbuat baik dengan sesama tidak dibatasi dengan tempo akidah dan biologi agamanya. Sehebat dan seprofesional apapun manusia dalam menjalankan fungsinya pasti membutuhkan orang lain. Saya contohkan ini Pak. Ini orang Nahdlatul Wathon. Pol. Orientasi pakai sarung. Gak mau lepas sarung Pak. Mau sholat, gak sarungan lah, keto. Ini orang Nahdlatul Wathon. Kemudian ada sebagian Ahmadiyah Pak.
Saya nggak tahu yang mana. Ada yang Ahmad. Tapi pijet-pijetan. Padahal biasanya kalau setiap hari sebelumnya antara Ahmadiyah, NU, Nahdlatul Wathon tidak pernah akur. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang sama kita disatukan. Ada pemuda Katolik juga ada. Mereka bisa bahu membangun. 1000 penjelasan tidak akan mencerahkan jika pikiran itu tidak ada. Ya betul dah. Tidak ada baiknya orang. 1000 kebaikan tidak akan tampak jika hati dibalut kebencian. Mengapa kita tidak boleh benci yang berlebihan? Karena benci itu larangan. Wala taba wosu. Nah, ini tugas RTL-nya gitu. Nah, silakan nanti dengan identifikasi materi-materi yang berpotensi terjadi perbedaan, lalu kemudian kita ambil nilai moderasi beragama. Ya, kemudian dalilnya. Ya, misalnya sholat setelah jabat tangan, ini kan problem. Nah, ya setelah sholat, setelah jabat tangan, bukan jabat tangan. Setelah sholat ada jabat tangan, itu problem. Atau yang lain lah, monggo yang bisa dicari dari yang lain. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan sebelum istirahat, sebelum ditutup. Saya dipesan sampai jam 2 saja. Sudah? Nggak ada pesan-pesan terakhir? Mau kata. Nah ini. Oke, saya kira Bapak Ibu kita semuanya sepakat ya, sudah capek ya. Nah, cuma begini Ustaz. Mulai kecil kita ini diajari oleh guru-guru kita itu langsung ke fikih. Sehingga tauhidnya itu setelah fikih macam. Nah, ketika kita bermasyarakat, kembali ke masyarakat, maka yang kuat itu fikihnya. Sementara tauhid kita, akidah kita itu di nomor sekiankan dari fikih itu. Karena pertama kali yang kita pelajari itu fikih dari guru-guru kita, mulai dari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat berterima kasih mewakili GPAI SMA. Ini seingat saya, mulai 2001 saya sudah ngajar di SMA. Tapi baru kali ini kita bisa satu forum dengan teman-teman kawan-kawan dari SMK. Teman-teman yang semuanya. Baik. Beberapa minggu yang lalu kami serombongan dengan para pejabat dari Kemenak itu kami ke daerah Blitar, Sambet. Kita bermoderasi ke sana. Salah satu dari rombongan Pak Nurhadi menyampaikan kalau ada waktu mungkin bisa dikondisikan, utamanya untuk Ketua GMP SMK Pak Ustadz Sofyan. Suatu saat barangkali ada waktu mungkin kita bisa berkoordinasi terkait dengan Selama kita tidak pernah rihlah. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa dijembatani oleh Ketua GMP, PAI, SMA, SMK, dan nanti kita bisa bersama-sama sharing, sama-sama silaturahim supaya wawasan kita menjadi bertambah. Karena ayatnya kan apa itu namanya? Sesungguhnya kami menjadikan langit dan bumi Nafisah samawat. Demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Bos. 1, 2, 3. Cukup, yang lain itu hanya usulan. Insya Allah diterima dan sepakat itu kayaknya. Ya, karena perintah Al-Quran itu kan disuruh wabtahu fima apa itu tidak tuh dia misalnya masalah hilang bagi baik dari aku baik dahulu dia suatu yang pas ila dzikrillah wa darul baik. Nah ya, oke, itu. Tapi memang betul kita ini sering terjebak fikih. Kalau tauhidnya itu kan sama. Ya benar ya, tauhidnya sama. Meskipun ada sedikit yang berbeda, persoalan-persoalan asistawa, kemudian istiwa ya, kemudian aliyat istilahnya itu memang berbeda. Tetapi dalam prinsip secara umum sebenarnya kita tidak ada perbedaan, hanya penafsiran dalam ayat itu saja yang berbeda.
tapi tauhidnya sebenarnya kita sama. Ya, terima kasih. Itu masukan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama bersepakat dan bertekad untuk menyebarkan, membumikan dan mengarus utamakan moderasi beragama atau wasatiyatud diniyah di dalam tugas kita sebagai seorang belajar dan juga sebagai pendidik. Sepakat? Kalau saya tanya, siapa kita? Jawab GPAI Kota Surabaya. Di mana kita? Di sini. Siapkah menjadi pelopor moderasi beragama? Siap, siap, siap. Gitu ya. Yang kompak semuanya berdiri. Ya. Siapa kita? GPAI Surabaya. Di mana kita? Di sini. Siapkah menjadi pelopor moderasi beragama? Siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Sampai di sini silakan duduk. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya masih merasa kurang sejatinya karena sejatinya materi ini harus disampaikan selama 6 hari kalau TOT, kalau penggerak itu 5 hari, kalau pelopor 4 hari, kalau orientasi, sosialisasi itu mulai pagi sampai sore. Dan ini sudah semi sosialisasi 8 JP, luar biasa. Nah, terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama. Saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Ustaz Dr. Salahuddin SAG MPD. Di akhir penghujung acara ada sebuah pantun jalan-jalan ke Indonesia pakai batik khas Jawa. Belajar agama saling menerima, bukan mengkafirkan sesama. Jangan kamu masalahkan perbedaan, terimalah dia yang juga manusia, karena semua adalah ciptaan Tuhan, dan marilah kita saling menjaga. Yang diingatkan, Masya Allah, tabarakallah. Inti dari kegiatan pada workshop siang hari ini yaitu moderasi beragama. Kesimpulannya bagaimana cara pandang kita ketika di sekolah nanti. Sudah disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Salahuddin. Indikatornya yang sudah disampaikan, yang pertama komitmen kebangsaan, toleransi, penghargaan terhadap tradisi, anti kekerasan. Semoga indikator yang ada bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Itu saja dari saya selaku MC merangkap menjadi moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali kepada ketua panitia yang akan menyampaikan kegiatan selanjutnya. Insya Allah kegiatan hari ini sampai dengan hari Jumat. Kepada Ustaz kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau narasumber kita, Bapak Dr. Kiai Haji Salahuddin, dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi mulai awal hingga akhir. Sesuai dengan random yang kita sampaikan, insya Allah maksimal 14.30 Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk materi hari besok ya, hari Rabu, Kamis dan Jumat, insya Allah nanti akan kita sampaikan melalui forum grup WA forum baik MGMP SMA maupun SMK. Jadi mohon diikuti informasi-informasi yang disampaikan panitia. Insya Allah kalau tidak ada uzur, besok materi disampaikan oleh pengawas PAI SMA SMK bergantian antara Bupin Takma dan Serbakan. Kemudian nanti kita juga akan melampirkan tugas atau RTL yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Kiai Salahuddin juga dari pengawas, sehingga nanti di hari Jumat tinggal pengumpulan tugas melalui daring akan kita siapkan
linknya untuk pengumpulan tugas, dan dipastikan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar registrasi di link G-Form, tolong bisa diisi, karena itu nanti akan kami jadikan acuan untuk kami kirim ke PAIS untuk penerbitan sertifikat. Sertifikat akan kami sampaikan dalam bentuk file. Bapak Ibu nantinya akan bisa mencetak sendiri masing-masing di tempat dinasan panjenengan semua. Saya kira itu harus sekalian. Sekali lagi kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semua. Semoga apa yang disampaikan Bapak narasumber tadi bisa menjadi ilmu bermanfaat, bisa kita aplikasikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.